Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini, teman-teman. Klik kemudian tombol notifikasinya juga klik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi perkembangan peserta didik. Saya akan membahas mengenai modul 1 dari pembelajaran ini. Sumber dari materi pembelajaran ini adalah dari buku materi pokok atau BMP Perkembangan Peserta Didik atau MKDK 4002, penulis Nisa Felicia, PhD yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka tahun 2022. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Pada modul ini, terbagi menjadi 2 kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar 1, kita akan mempelajari makna dari konsep perkembangan peserta didik serta aspek-aspek perkembangan individu dan tahapan-tahapannya. Sementara itu, kegiatan belajar 2 berisi pengenalan teori-teori perkembangan secara umum. Setelah mempelajari teori dan prinsip dasar perkembangan peserta didik ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan makna konsep perkembangan serta aspek-aspek perkembangan individu. 2. Menjelaskan tahapan perkembangan individu serta faktor sosial budaya yang memengaruhi perkembangan. 3. Menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. 4. Menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Kegiatan belajar 1. Perkembangan dan aspek-aspeknya. Menurut Shafarkib, 2014 dalam teorinya berpendapat bahwa perkembangan dalam konteks psikologis diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus, atau berkesinambungan, dan juga perubahan yang terjadi di dalam individu, secara sistematis. Untuk lebih jelas memahami apa yang dimaksud dengan perkembangan, karakteristik perkembangan itu adalah 1. Perkembangan itu sepanjang hayat. Perkembangan manusia adalah proses yang terjadi pada individu sejak dalam kandungan, sampai dengan individu tersebut meninggal dunia. Tidak ada rentang usia yang mendominasi perkembangan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas periode perkembangan yang relevan dengan dunia pendidikan, yaitu sejak anak lahir atau usia dini sampai dengan usia remaja.
2. Perkembangan itu multidimensional. Perkembangan bukan hanya terkait dengan kondisi fisik saja, atau perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif saja. Perkembangan meliputi berbagai aspek atau multidimensi yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Menurut Santrop, perkembangan terdiri atas dimensi biologi, kognitif, dan sosioemosional. Di setiap dimensi tersebut, ada komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya dalam dimensi kognitif, ada perkembangan kemampuan berpikir abstrak, dan kemampuan memproses informasi. Tiga, perkembangan itu multiarah. Sepanjang hidup seseorang, sebagian komponen perkembangan ada yang berkembang dan meningkat, tetapi ada juga yang memudar dan kemudian menghilang. Semakin bertambah dewasa, manusia cenderung lebih bijaksana dibandingkan ketika mudanya. Ini artinya, kemampuan berpikirnya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Walaupun demikian, kemampuan untuk belajar hal-hal yang baru akan lebih sulit dilakukan. Misal semakin berumur kemampuan mempelajari bahasa yang baru akan menjadi lebih sulit. Empat, perkembangan itu seperti plastisin. Plastisin atau lilin mainan yang lentur dan mudah dibentuk menjadi perumpamaan bagi perkembangan manusia. Sama seperti plastisin yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk, dimensi dan komponen perkembangan manusia juga dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Lima, perkembangan itu kontekstual. Perkembangan yang terjadi dalam diri manusia terjadi dalam suatu konteks atau kondisi. Kondisi tertentu dalam suatu konteks dapat mempengaruhi perkembangan manusia. Sebagai contoh, kematian salah satu orang tua pada usia dini, sangat menggambarkan bagaimana konteks dapat memengaruhi perkembangan seseorang. Kejadian traumatis seperti itu akan memaksa anak untuk menghadapi konsep kematian lebih awal dan mungkin akan memengaruhi perkembangan emosional dan psikologisnya. Terdapat 3 prinsip dasar perkembangan psikologi seseorang menurut Egen dan Kauchak sebagai pakar psikologi pendidikan. Pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungannya. Perkembangan manusia adalah hasil dari interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan membentuk siapa kita. Memahami konsep ini penting untuk memahami mengapa setiap individu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Kedua, proses yang teratur dan mengikut pola yang dapat diprediksi. Perkembangan manusia mengikuti pola yang umum. Anak-anak di seluruh dunia umumnya melalui tahap-tahap perkembangan yang sama, seperti belajar berbicara, berjalan, dan memahami konsep-konsep dasar. Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia adalah proses yang teratur dan dapat diprediksi. Dan yang ketiga, manusia berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Perkembangan manusia itu bersifat individual. Meskipun ada pola umum, namun kecepatan dan cara setiap orang berkembang bisa berbeda-beda. Faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman pribadi dapat mempengaruhi kecepatan dan pola perkembangan seseorang. Proses dalam perkembangan manusia. Proses biologis. Proses biologis yang kompleks di dalam tubuh kita berperan penting dalam membentuk fisik dan kesehatan kita. Faktor-faktor seperti genetik, nutrisi, aktivitas fisik, dan hormon saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan kita dari bayi hingga dewasa. Tubuh kita terus berubah seiring waktu karena adanya proses-proses biologis yang terjadi di dalamnya. Faktor seperti gen, makanan, olahraga, dan hormon semuanya berperan dalam membentuk tubuh dan kesehatan kita. Proses kognitif.
Proses kognitif adalah aktivitas mental yang kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Semua aktivitas yang melibatkan penggunaan pikiran kita, dari yang sederhana seperti mengamati benda di sekitar hingga yang kompleks seperti memecahkan teka-teki, termasuk dalam proses kognitif. Proses sosioemosional. Proses sosioemosional adalah bagian penting dari perkembangan manusia. Ini membantu kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi kita sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat. Semua hal yang berkaitan dengan perasaan dan hubungan kita dengan orang lain. Mulai dari senyuman bayi hingga rasa percaya diri saat presentasi, semuanya adalah bagian dari proses sosioemosional. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai faktor. Ketiga proses perkembangan, biologis, kognitif, dan sosioemosional, saling memengaruhi dan membentuk keseluruhan perkembangan individu. Berikut merupakan 8 tahap perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Santrop. Yang pertama, adalah tahap prenatal, yaitu masa manusia masih dalam kandungan ibunya. Kedua, masa bayi, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia lahir sampai dengan usia 18 sampai 24 bulan. Ketiga, masa anak-anak awal, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 3 sampai dengan usia 5 tahun. Keempat, masa anak-anak, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 6 sampai dengan usia 10 atau 11 tahun. Kelima, masa remaja, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 10 sampai 12 tahun sampai dengan usia 18 sampai 21 tahun. Keenam, periode dewasa awal, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 20-an tahun sampai dengan usia 30-an tahun. Ketujuh, periode dewasa madya, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 40-an tahun sampai dengan usia 50-an tahun. Dan kedelapan, periode dewasa akhir, di mana pada tahap ini yaitu dari manusia berumur 60-an tahun sampai dengan usia 70-an tahun. Umur kronologis dan psikologis. Umur kronologis adalah jumlah tahun hidup seseorang sejak ia lahir.
Dan umur psikologis adalah persepsi tentang seberapa tua muda dirinya berdasarkan perasaan seseorang, berdasarkan perilakunya, atau berdasarkan cara pandang dirinya tentang kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa umur kronologis dan umur psikologis tidak selalu sama. Penting untuk memahami bahwa usia bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan dan menjalani hidup kita. Kita bisa saja terlihat lebih muda atau lebih tua dari usia kita sebenarnya, tergantung pada bagaimana kita merasa dan berperilaku. Kegiatan belajar 2. Teori-teori perkembangan manusia. Peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan. Praktik yang sesuai dengan perkembangan anak adalah prinsip pembelajaran yang digunakan semua guru, yaitu anak sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang banyak dan pesat. Hal yang diperhatikan ketika berinteraksi dengan peserta didik. 1. Perkembangan dan kemampuan anak untuk belajar materi yang disiapkan. Perkembangan dan kemampuan belajar anak adalah dua faktor kunci yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami kedua faktor ini, seorang pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi setiap anak. 2. Anak sebagai individu yang unik dan memiliki tahap perkembangan yang berbeda dengan teman-teman seusianya. Ketika berinteraksi dengan peserta didik, seorang pendidik harus mengakui dan menghargai keunikan setiap anak. Artinya, seorang pendidik tidak boleh membandingkan satu anak dengan anak lainnya, atau berasumsi bahwa semua anak dalam satu kelas memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang sama. Sebagai pendidik, kita perlu memberikan perhatian yang individual kepada setiap anak agar mereka dapat berkembang secara optimal. Tiga, kehidupan anak di luar sekolah atau lingkungan tempat tinggal dan pengasuhan orang tua mereka. Ketika berinteraksi dengan peserta didik, seorang pendidik harus menyadari bahwa kehidupan siswa di luar sekolah dapat sangat mempengaruhi pengalaman belajar mereka. Sehingga untuk menjadi seorang pendidik yang efektif, kita perlu melihat siswa sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai pelajar. Memahami kehidupan siswa di luar sekolah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dari ketiga prinsip praktik pembelajaran yang sudah dijelaskan, hal sesuai dengan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sebagai seorang guru kita harus 1. Mengenal peserta didik. Dengan mengenal peserta didik mereka serta memahami kebutuhan belajar mereka yang beragam, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. 2. Membantu siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tetapi tidak membuat siswa frustasi karena kesulitan mengerjakan kegiatan tersebut. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran yang tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memahami kebutuhan siswa secara individual. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan efektif dan menyenangkan. Menurut Santrok, untuk menjadi guru seseorang membutuhkan berbagai ilmu dan keterampilan, termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik yang bervariasi. Kategorinya yaitu 1. Pengetahuan dan keterampilan profesional, 2. Komitmen, motivasi, dan kepedulian.
Bagaimana menjadi guru efektif? Sebagai guru kita harus memiliki pemahaman yang baik akan materi ajar. Seorang guru juga perlu tahu bagaimana menyusun ide-ide, mengaitkan topik satu dengan yang lain dan membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seorang guru juga mampu merancang kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik dengan menjadi fasilitator dalam memandu peserta didik. Seorang guru yang efektif tidak membiarkan proses belajar mengalir begitu saja tanpa tujuan dan rencana belajar yang dirancang sebelumnya. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Dan seorang guru harus memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian tinggi kepada siswa. Ragam teori perkembangan. Teori bukanlah sesuatu yang memusingkan, teori adalah pernyataan yang digunakan untuk memahami dunia sekitar kita. Di samping itu ada teori yang baik dan buruk. Yang membedakan adalah kualitas dan sejauh apa teori dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata atau secara empiris. Teori psikososial menurut Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terinspirasi dari teori Freud yang dikenal dengan teori psikoseksual. Membagi menjadi beberapa tahap menurut usia kronologis anak. Berikut pembagian tahapan usia menurut Erikson. Usia 1 tahun, tahap perkembangannya adalah kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan dasar. Bayi belajar untuk percaya orang lain, terutama orang tua atau orang dewasa pengasuhnya. Bahwa mereka mengasuhnya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika ini tidak dipenuhi, bayi tidak memiliki kepercayaan dasar terhadap orang lain tersebut. Usia 2 tahun, tahap perkembangannya adalah otonomi, mandiri versus malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini balita belajar untuk melakukan kehendaknya sendiri secara mandiri dan berusaha mengendalikan diri sendiri. Jika kesempatan otonomi ini tidak dicapainya, ia akan tumbuh menjadi balita yang ragu-ragu akan kemampuannya dan malu untuk mencoba. Usia 3 sampai dengan 6 tahun, tahap perkembangannya adalah inisiatif versus rasa bersalah. Anak belajar untuk berinisiatif melakukan aktivitas mereka sendiri, merasa puas dengan objektif yang berhasil mereka capai, dan hal ini mendorong anak untuk mencapai tujuan mereka. Apabila mereka tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal atas inisiatif mereka sendiri, mereka akan merasa bersalah untuk menjadi seseorang yang mandiri. Usia 7 tahun sampai dengan masa pubertas. Tahap perkembangannya adalah tekun versus rasa rendah diri. Anak-anak belajar untuk menjadi kompeten dan efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dihargai oleh orang dewasa dan teman sebaya mereka. Jika tidak tercapai, mereka akan merasa rendah diri.
Usia remaja, tahap perkembangannya adalah lentitas versus kebingungan identitas. Remaja berusaha untuk menemukan identitas personal mereka ketika berada dalam suatu kelompok sosial. Jika ia tidak menemukan identitas pribadinya, mereka akan bingung tentang siapa diri dan peranannya dalam kehidupan serta apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Usia dewasa awal, tahap perkembangannya adalah keintiman versus keterkucilan. Orang dewasa awal sudah tidak lagi mencari identitas mereka. Tidak lagi berusaha untuk berbeda dari teman-temannya. Akan tetapi, mencari rasa nyaman melalui kemesraan keintiman dengan orang lain. Keintiman yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya serta berbagi bermacam aspek kehidupan dengan orang tersebut. Menurut Erikson, seseorang tidak dapat membangun suatu hubungan mesra dengan lawan jenis apabila identitas belum mereka temui pada masa remaja. Usia dewasa madya, tahap perkembangannya adalah bangkit versus stagnan. Menurut Erikson, tujuan dari dewasa madya adalah fokus pada peduli dan merawat anak-anak. Maka pada tahap ini seseorang mampu memprioritaskan hidup mereka untuk anak-anak serta mengorbankan keinginan dan kebutuhan pribadi demi anak-anak. Jika hal ini tidak mampu dilakukan orang dewasa madya, ia akan berada di tahap stagnan. Tidak berubah. Usia lansia, tahap perkembangannya adalah integritas versus putus asa. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa, orang tua yang sudah mencapai usia lansia akan merefleksikan hidup mereka serta membandingkan diri mereka saat ini dengan tahap sebelumnya. Menurut Erikson, apabila orang tua dapat merefleksikan kembali masa muda mereka dengan perasaan bahagia dan puas, mereka akan cenderung melihat masa depan lebih positif. Mereka akan mampu mengakui dan berintegritas untuk menerima bahwa hidup yang mereka jalani memang sudah ditakdirkan demikian. Sementara itu, mereka yang mengenang masa mudanya dengan kesedihan akan terperangkap pada rasa putus asa. Berikutnya adalah teori konstruktivisme Piaget. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi lingkungan termasuk pengasuhan dan faktor internal manusia, paduan antara nurture dan nature. Satuan pendidikan menurut Piaget ialah skema yang didapat dari hasil belajar melalui proses adaptasi yaitu asimilasi dan akomodasi. Berikut tahapan usia menurut Piaget. Usia dari lahir sampai dengan 2 tahun. Tahap perkembangannya adalah sensori motor. Bayi berkembang kemampuan kognitifnya melalui proses mengoordinasikan segala hal yang dilihat, disentuh, dan dimasukkan ke dalam mulutnya karena mereka menggunakan inderanya untuk memahami lingkungan sekitar. Mereka perlu menyentuh berbagai benda untuk mengetahui atau mengenal lingkungan. Oleh karena itu, tahap ini disebut sensori motor karena menggunakan sensori atau indera.
Usia 2 sampai dengan 6 tahun. Tahap perkembangannya adalah praoperasional. Anak usia dini mulai memahami lingkungan dan berbagai hal lainnya melalui simbol yang berupa huruf, angka, dan gerak-gerik yang menunjukkan perasaan tertentu, misalnya senyuman, anggukan, dan sebagainya. Usia 6 sampai dengan 12 tahun, tahap perkembangannya adalah operasional konkret. Memasuki usia kanak-kanak, anak-anak mulai mampu melakukan proses penalaran secara logis. Dalam tahap ini, akan dapat secara konkret mengombinasikan, memisahkan, menyusun, dan mengubah benda dan objek. Konkret di sini menandakan bahwa dalam melakukan hal tersebut, anak menggunakan benda atau representasi dari bendanya. Usia 12 sampai dengan 19 tahun, tahap perkembangannya adalah operasional formal. Apabila anak melewati perkembangan tahap sebelumnya dengan bal, pada saat mereka remaja, mereka akan mampu untuk berpikir sistematis tentang hubungan sebab akibat dalam suatu masalah yang lebih kompleks. Remaja juga menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk hal-hal yang abstrak dan untuk berpikir secara lebih mendalam. Berikutnya teori sosiokultural Vygotsky. Vygotsky berpandangan bahwa faktor biologi dan sosial berpengaruh pada perkembangan manusia. Anak-anak berkembang secara psikologis dan kognitif melalui interaksi dengan sekitarnya, dan kekuatan lain yang berpengaruh adalah budaya. Salah satu kontribusi Vygotsky yang paling penting adalah konsep Zone of Proximal Development atau ZDP. ZDP adalah jarak antara apa yang anak dapat capai secara mandiri dengan apa yang mereka capai apabila berinteraksi dengan orang lain yang lebih kompeten. Berikutnya teori belajar sosial Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak-anak belajar untuk berperilaku tertentu karena mereka memahami konsekuensi dari perilaku tersebut, dan anak mengimitasi perilaku baik maupun tidak. Konsep penting, modeling adalah proses ketika anak mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggap sebagai contoh yang pantas ditiru. Self-efficacy adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri dan tentang seberapa kompetennya, seberapa pandainya, serta kemampuan diri sendiri untuk mencapai standar tujuan yang dirinya tetapkan. Berikutnya teori, sistem ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa faktor dalam diri anak dan juga lingkungannya mempengaruhi perkembangan anak, di mana aspek-aspek lingkungan terdiri atas mikrosistem yaitu lingkungan terkecil yang bersinggungan langsung dengan anak, mesosistem yaitu lingkungan ketika orang-orang yang berada dalam mikrosistem berinteraksi satu sama lain, ekosistem yaitu situasi atau tempat yang tidak secara langsung mempengaruhi anak, misal tempat kerja orang tua, makrosistem yaitu budaya, nilai, agama, kebiasaan, tradisi, dan berbagai hal yang mempengaruhi lingkungan ekosistem, mesosistem dan akhirnya mempengaruhi mikrosistem. Berikut adalah gambaran ekosistem Bronfenbrenner.
Kesimpulan dari modul ini, perkembangan dalam konteks psikologi diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus berkesinambungan, dan perubahan yang terjadi secara sistematis. Aspek yang mempengaruhi perkembangan terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Guru sebagai fasilitator di sekolah harus memahami tahapan perkembangan siswa agar dapat menjalankan peran secara efektif dan sesuai kebutuhan perkembangan, inteligensi serta minat siswa. Demikian materi modul 1, perkembangan peserta didik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Jangan lupa bagi yang belum klik subscribe bisa diklik tombolnya dan juga tombol like. Jika menurut Anda materi ini bermanfaat silahkan juga di-share. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.